datang di Ngosak Ngasik, ngobrol santai kuy asik. Oke, ini adalah episode perdana kita nih. Nah, mungkin masih banyak nih yang bingung. Acara apa sih Ngosak Ngasik? Acara Ngosak Ngasik itu dibuat oleh Kampus Santa Maria. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, ataupun acara-acara atau sekedar sharing-sharing saja nih dari Kampus Santa Maria. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya Pak ya? Betul banget, Bu. Baik, di sini ada saya, Ibu Agnes, dan bestie saya nih, Pak David. Baik, oke, yuk kita akan langsung masuk ke pembahasan. Kira-kira episode perdana ini kita mau bahas apa ya Pak? Nah, episode perdana ini biar lebih menarik nih Bu Agnes, kita akan membahas tentang eksistensi dari Kampus Santa Maria. Karena teman-teman, ternyata Kampus Santa Maria itu sudah eksis 166 tahun nih Bu Agnes. Wow, sudah lama sekali ya Pak ya? Betul banget Bu, sudah 166 tahun, artinya dari tahun 1856. Berarti sudah lebih lama nih dari kemerdekaan Indonesia kampus kita. Betul. Maka pasti sudah sepantasnya banyak sekali alumni yang dicetuskan ya Pak ya. Betul banget, tentunya alumni kita luar biasa dong. Iya. Dan pasti sudah banyak yang berperan penting di masyarakat. Betul banget Bu. Karena kampus Santa Maria itu terkenal dengan budaya ataupun kebiasaan-kebiasaan yang tentu saja juga bermanfaat bagi masyarakat ya Bu ya. Nah, itu dia yang akan kita bahas di episode perdana ini. Oke. Kira-kira yang pertama apa nih? Yang pertama mungkin kita akan membahas tentang kebiasaan, budaya-budaya, baik itu dari para guru maupun murid-murid nih, Bu Agnes. Oke, siap. Yuk, kita akan saksikan. Check it out. Kebiasaan yang sampai saat ini saya rasakan yang melekat di hati saya itu adalah suatu budaya yang memang di Santa Maria itu kita harus saling menyapa, itu yang utama. Menyapa bukan hanya senyum saja, tetapi dengan kata-kata. Dengan senyum pun dan kata-kata itu anak-anak dan teman-teman pengajar atau karyawan merasa dihargai dan merasa senang. Budaya sekolah di Santa Maria adalah budaya yang penuh cinta kasih dan penuh rasa kekeluargaan. Jadi kami saling mengasihi dan penuh rasa kekeluargaan satu sama lain di antara sesama guru, di antara guru dengan orang tua murid, juga di antara guru dengan anak murid, di sesama anak murid, begitu. Jadi itu adalah salah satunya budaya-budaya yang kami ajarkan, tentunya budaya-budaya yang lain bahwa di SMP Santa Maria ini karakter ini sangat ditekankan. Jadi karakter ini bisa didapat dari misalnya ekstrakurikuler, kami juga ada KIR dan lain-lain. Ini akan membentuk karakter siswa supaya lulusan SMP Santa Maria memiliki karakter yang baik, unggul, dan mereka berprestasi ke depannya. Budaya 5S itu pasti ya. Menjurus kepada jurusannya adalah budaya resik dan rapi. Mereka selalu kami didik dan kami latih untuk bisa terampil bagaimana merapikan baik alat, bahan maupun ruangan yang mereka gunakan untuk praktek. Itu juga selalu dia kerjakan dengan sangat rapi, dengan sangat baik. Wah, luar biasa banget ya Santa Maria Pak David ya. Setuju banget Bu Agnes. Nah, tadi yang memberikan sharingnya itu adalah guru-guru di kampus Santa Maria. Ada dari unit TK, SD, SMP, dan SMK. Wah, lengkap banget ya Bu Agnes. Ternyata itu yang menjadi alasan kenapa kampus Santa Maria itu masih eksis sampai sekarang. Apalagi nilai-nilai yang menurut saya itu nilai kebersamaan, nilai solidaritas, dan juga nilai dari rasa peduli dari guru-guru yang tadi sudah dijelaskan Bu Agnes. Nah, kalau dari menurut Bu Agnes, kira-kira poin-poin apa saja nih yang berkesan bagi Bu Agnes? Oke, kalau menurut Bu Agnes nih, yang paling berkesan tadi yang sudah disebutkan, di-sharingkan oleh guru-guru kita yaitu 5S. Nah, ada apa tuh? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun Pak David. Wah, keren banget ya Bu Agnes. Banget dong, Santa Maria gitu loh. Oke, baik. Tapi kita mau tanya nih, kira-kira kalau menurut teman-teman yang di rumah,
Nah, kira-kira yang terkesan di hati kalian dan melekat apa ya kira-kira? Silahkan boleh tulis ya Tulis di kolom komentar komentar ya, nih. Oke, siap. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari guru-guru di kampus Santa Maria ini Pak David. Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari siswa-siswi kita. Oke, yuk kita saksikan Bang Nes. Check it out! Di tengah lapangan, panas-panasan ataupun hujan-hujanan, itu kita semua ngumpul di koridor juga. Kebersamaan sih, kita mau nggak mau kenal satu sama lain, adik kelas, kakak kelas, ngobrol bareng, terus saling peduli, kita tahu satu sama lain, relasi menjalin solidaritas. Budaya sekolah di Sanmar yang sangat berbeda dari sekolah-sekolah lain, yang spesial di Sanmar doang adanya, menurut saya itu meditasi dan refleksi di akhir dan awal pelajaran. Karena nggak semua sekolah ada meditasi dan refleksi untuk merenungkan diri kita masing-masing. Budaya yang dilakukan di SMP Santa Maria yang mungkin berbeda dengan sekolah lain adalah General Assembly, di mana kita semua berkumpul di aula besar untuk melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan mendengarkan motivasi dari Bapak Ibu Guru. Kebiasaan kami pada setiap pagi hari atau setiap hari sekolah yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kepada kami yaitu selalu mengawali dan mengakhiri hari dengan selalu berdoa dan juga awali dan akhiri belajar dengan juga berdoa. Kami dibiasakan untuk saling menyapa dan bertutur kata yang sopan. Kami dilatih untuk saling peduli dengan sesama. Kami dilatih untuk menolong teman yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Kami juga diajarkan untuk saling berbagi. Nah, setelah tadi kita bahas tentang budaya, yuk sekarang kita akan bahas lebih dalam, yaitu tentang nilai-nilai yang ditanamkan oleh suster, bapak, dan ibu guru kepada keluarga besar kampus Santa Maria. Oh iya Bu Agnes, apa saja tuh? Penasaran? Yuk kita langsung simak saja. Yang nilai-nilai yang diajarkan dari para guru dan dari sekolah sendiri ya, itu yang utama adalah servite et amate. Apa itu servite et amate? Yaitu melayani dengan cintailah sesama, cintailah anak-anak didik kita, cintailah semua orang yang kita jumpai hari ini. Kita mencintai sesama tanpa pilih kasih. Kita menghargai satu dengan yang lain. Tanamkan juga anak-anak untuk sopan santun dalam berbicara. Selanjutnya, anak-anak juga berani untuk bertanya. Kita harus juga berprestasi, berinovasi. Kita kalau mau maju harus bekerja sama, karena kalau tidak bekerja sama, kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita. Kita melawan arus dalam arti kita harus berani nih membela kebenaran. Kita juga harus berani mencari keadilan. Untuk kejujuran, anak-anak juga diberikan suatu masukan atau kita memberikan ajaran yang baik tentang kejujuran. Kemandirian anak pun juga anak-anak baik sekali. Dan satu lagi ketaatan ya, ketaatan terhadap Tuhan. Jadi mereka merasa takut kepada Tuhan, bukan takut kepada ibu guru, tetapi takut kepada Tuhan. Karena setiap hari kita berdoa dan kita mengajak anak-anak untuk dapat berdoa dan merasa syukur kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya buat anak-anak dan kita semua. Kami juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan, bahwa hidup ini tidak mudah, hidup ini penuh perjuangan, jadi anak-anak harus berjuang di dalam hidupnya, di dalam menempuh kehidupannya sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kami menanamkan juga kepada anak-anak sikap jujur di dalam dirinya masing-masing, karena kejujuran itu sangat penting baik bagi dirinya sendiri maupun bagi sesamanya. Dan juga sikap tanggung jawab
agar anak-anak mempunyai sikap tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Nilai-nilai kehidupan kami sangat terinspirasi oleh Santa Angela Merici. Nilai-nilai kehidupan yang seperti tadi, anak-anak harus punya jiwa disiplin tinggi, harus punya tanggung jawab, harus ulet, harus setia, harus taat, kemudian harus menjalin kerjasama yang baik, kemudian komunikasi yang baik. Dan komunikasi ini sangat penting, baik kami sebagai guru maupun anak-anak. Jadi banyak hal kami tentunya sangat terinspirasi oleh Santa Angela Merici. Anak-anak juga harus punya daya juang yang tinggi dalam belajar. Daya juang ini harus dimiliki anak-anak dari sekarang, dari kecil, dari sekarang, supaya nanti ke depannya dia juga mampu berjuang untuk hidup berikutnya. Jadi hal-hal kecil juga mereka harus punya daya juang. Bagaimana menyelesaikan soal-soal yang mereka menyerah, tapi mereka juga tetap harus berdaya juang dengan berbagai macam cara. Kemudian juga anak-anak ini harus menjalin kerjasama yang baik. Di dalam kerjasama ini anak-anak akan ada tutor sebaya. Nah, tutor sebaya ini sangat penting untuk anak-anak. Jadi sekali lagi di dalam tutor sebaya ini ada kepedulian, peduli kasih di sana ya, sehingga mereka saling membimbing satu sama lain, saling bekerja satu sama lain, sehingga terjadinya ada komunikasi yang baik di antara mereka, terjalin kerjasama yang baik. Nilai-nilai yang saya tanamkan untuk siswa-siswi saya adalah yang pertama, tahun ini kita mengangkat SMK Santa Maria tentang nilai persatuan dan pelayanan. Jelas itu terlihat sekali pada waktu kita proses belajar mengajar. Anak-anak didik ini kami latih untuk selalu bersatu kepada teman-teman, paling tidak satu kelas khusus. Kemudian secara umum adalah SMK Santa Maria, baik itu jurusan busana harus bersatu dengan jurusan multimedia ataupun perhotelan ataupun boga. Jadi persatuan kita angkat. Yang kedua adalah pelayanan. Bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu kepada teman-temannya, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Dalam hal ini kalau di sekolah kepada guru. Ada juga nilai-nilai yang kami kembangkan adalah kedisiplinan. Mereka harus disiplin, terutama dalam hal masuk sekolah, masuk kelas. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Kita punya deadline yang sudah kita sosialisasikan, setiap mata pelajaran ada deadline masing-masing. Nah, anak harus mengikuti deadline yang ada. Kemudian selain disiplin juga tanggung jawab. Nah, kemudian ada juga nilai kekompakan ya, kekompakan. Itu kami bangun di dalam kelas ya. Wali kelas itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa untuk bisa membangun semangat kekompakan solid di dalam kelas itu, sehingga setiap ada perlombaan, setiap ada pertandingan, baik itu di lapangan maupun di kelas, mereka berjuang untuk mencari juara atau nomor satu. Tetapi sebenarnya bukan itu yang utama, tetapi bagaimana mereka membina kekompakan dalam kelas dan solid di dalam kelas itu penting. Di Santa Maria kita diajarkan untuk caring banget, peduli banget kepada sesama, toleransi maupun itu di berbagai macam agama atau suku atau ras, toleransinya mantep banget. Dan juga kita diajarkan untuk inovatif, menjadi orang yang sangat kreatif dan entrepreneurnya bagus banget. Kami setiap kali ketemu warga sekolah, mau itu guru-guru ataupun TU ataupun OB, itu kita diajarkan untuk selalu menyapa, selalu bersikap sopan, dan kita juga dilatih kejujuran dengan pengumpulan tugas, dan ada air kejujuran juga. Selain itu kita juga diajarkan untuk bersikap disiplin, kita mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan bertanggung jawab apa atas yang kita sudah lakukan. Jadi di masa SMP maupun SMK saya belajar untuk menjadi leader yang baik atau nilai-nilai kepemimpinan, di mana saya belajar untuk mengikuti organisasi-organisasi seperti salah satunya itu OSIS.
Nilai-nilai yang diajarkan di SMP Santa Maria adalah sosiopreneur, cerdas, mandiri, dan penuh kasih. Selama saya bersekolah sejak KBB, TK, hingga SD di sekolah Santa Maria, menurut saya sekolah ini mengajarkan kami nilai-nilai kejujuran, kemandirian, kepedulian, rasa kasih sayang terhadap sesama, dan melatih jiwa sosiopreneur. Nilai-nilai yang bisa kita peroleh dari TK Santa Maria adalah nilai-nilai luhur ya. Diajarkan keberanian, diajarkan juga untuk menyikapi, misalnya dikala ada kesulitan, para guru ini memberikan motivasi untuk anak-anaknya, ayo kamu pasti bisa. Jadi memberikan nilai-nilai yang positif bagi anak-anak, itu yang dapat saya rasakan sampai sekarang. Nah, nilai-nilai tadi semuanya terinspirasi dari Santa Angela yang dulu dikenal dengan semboyan Servite et Amate. Tapi itu dulu, sekarang kita lebih mengenalnya dengan Serviam. Oh iya, betul banget Bu Agnes. Serviam yang sekarang ini dikenal dengan 6 nilai. Yang pertama ada cinta dan belas kasih, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada keberanian dan ketangguhan, yang keempat ada apa aja Bu Agnes? Yang keempat ada semangat persatuan, yang kelima ada kesungguhan dan totalitas, dan terakhir yang keenam ada semangat pelayanan. Nah, tentunya nilai-nilai itulah yang menjadi core value dari kampus Santa Maria maupun kampus-kampus Ursulin lainnya. Wah, keren banget ya Bu Agnes. Tetapi tidak terasa, ternyata kita sekarang sudah di penghujung acara nih teman-teman. Tapi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari guru, murid, maupun alumni dari kampus Santa Maria. Tapi Pak David, bukan berarti ini sudah berakhir ya. Kita akan mengosak asik kembali tentang kampus Santa Maria kita tercinta ini nih. Kita akan ketemu di episode-episode berikutnya. Last but not least, kita akan menyaksikan Satu kata untuk Santa Maria. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Santa Maria hebat. Santa Maria itu luar biasa, hebat. Satu kata yang menggambarkan Santa Maria adalah suasana kekeluargaan. Satu kata untuk Santa Maria adalah Serviam. Saya mau mengabdi. Sosiopreneur. Sosiopreneur. Satu kata yang menggambarkan sekolah Santa Maria yaitu kebersamaan. Toleransi.